Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Sir. Alhamdulillah. Nih kita masuk pada materi selanjutnya ya. Minggu lalu kita ada belajar materi apa? Ayo. Lupa ya? Lutfi, apa materi lalu? Berkaitan dengan debat. Nah, itu dia. Jadi apa itu debat? Kita ulang sedikit ya. Apa itu debat? Apa yang dimaksud dengan debat? Kita ulangi sedikit lah pelajaran yang minggu lalu. Ada yang tahu? Oke, debat itu adu argumen nak ya. Singkatnya begini debat itu. Debat itu adu argumen dan bagaimana kita peserta debat atau yang melakukan debat tadi bisa meyakinkan audiens terhadap argumen kita, dan argumen kita tadi harus berdasarkan apa ayo? Fakta, Pak. Oke, itu dia. Ini kita masuk biografi ya. Oke, ini biografi bagian 1. Apa ini maksud dengan biografi? Ada yang tahu? Pernah lihat biografi? Pernah baca biografi gitu? Nggak tahu? Oke, nanti kita lihat biografi itu apa. Tujuan pembelajaran pertama ini, anak-anak mampu untuk mengungkapkan kembali yang diteladani dari tokoh. Jadi dalam biografi ini kita akan melihat perjalanan hidup salah satu tokoh yang memiliki pengaruh atau memiliki kontribusi yang besar untuk masyarakat. Jadi apa yang bisa diteladani dari tokoh tadi? Itu yang pertama. Dan yang kedua, hal yang dapat diteladani dari teks. Nah, itu kita lihat nanti apa yang dapat diteladani. Dari pengungkapan kembali diteladani dari tokoh ini, mana-mana saja yang hal-hal kita akan mendata, mana-mana saja hal-hal yang perlu diteladani. Dan yang kedua, karakter-karakter unggul. Di sini kita akan membahas beberapa karakter biografi salah satu orang-orang berpengaruh lah di Republik Indonesia. Setelah itu karakteristik teks biografi itu seperti apa, susunannya, sistematikanya seperti apa. Kita lanjut. Apa ini maksud dengan biografi? Di sini biografi itu termasuk dalam cerita ulang. Cerita ulang. Jadi cerita ulang ini dia ada 4 jenis. Salah satunya biografi. Salah satu biografi, dan yang kedua ini kisah perjalanan, teks prosedur, dan yang keempat ini cerita rakyat. Dia menceritakan ulang suatu hal yang telah terjadi. Kalau biografi ini tentang tokoh-tokoh yang berpengaruh dan memiliki jasa untuk kemaslahatan hidup orang banyak lah. Kalau kisah perjalanan ini dia menceritakan kisah perjalanan seseorang, perjalanan hidup bisa di dalam ini. Ini kalau teks prosedur, bagaimana suatu prosedur, contohnya prosedur pengurusan SIM misalnya. Di situ kita bisa mencantumkan step by step atau tahapan demi tahapan dalam penyusunan atau pembuatan SIM. Yang berikutnya yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat di sini, kira-kira di Medan ini apa cerita rakyatnya ini? Untuk Sumatera Utara lah, daerah masing-masing. Kalau kamu, Lutfi, apa cerita rakyat di daerah kamu? Di kampung kamu? Andam Dewi, Pak. Apa? Andam Dewi. Oh, Pandam Dewi? Andam Dewi, Pak. Andam Dewi. Kalau dekat saya, kampung saya itu ada Putri 7. Di situ ada cerita rakyat ya. Oke, kita lanjut. Sebuah biografi biasanya mengangkat perjalanan hidup tokoh-tokoh masyarakat yang terkenal. Ini saya tunjuk siapa ini?
Pak Bung Karno, Pak. Oke. Insinyur Soekarno. Siapa dia? Presiden pertama Proklamator Indonesia. pertama, Pak. Oke, Presiden Republik Indonesia pertama dan founding father ya, pendiri. Pendiri negara ini, salah satu pendiri negara ini. Ini siapa? Siapa ini? Ada yang tahu? Tidak? Ini namanya Haji Agus Salim. Siapa Haji Agus Salim ini? Cari. Masa saya kasih tahu semua? Cari siapa ini Haji Agus Salim, baca ceritanya, bagaimana sepak terjang dari Haji Agus Salim dalam memperjuangkan kemerdekaan, bagaimana Haji Agus Salim ini pengaruhnya di parlemen Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Cari nanti, baca, biar dapat inspirasi. Ya, ini siapa tadi? Haji Agus Salim, Sir. Ini bukan ini. Ini. Karno, Sir. Bung Karno, Sir. Ini. Karno, Sir. Apa yang bisa kita teladani dari Bung Karno? Ayo. Kegigihan. Apa? Bung Karno dijuluki orator unggul atau orator handal atau banyak yang mengatakan singa podium. Mengapa Bung Karno mendapat julukan seperti itu? Karena keberaniannya, Sir. Oke, karena keberanian satu. Selanjutnya? Semangat juang, Sir. Oke, semangat juang. Dan yang ketiga, Bung Karno mampu membakar semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah pada saat itu. Oke, berikut juga dengan Haji Agus Salim. Jadi biografi itu pada dasarnya menceritakan ulang kisah tokoh-tokoh yang berpengaruh atau tokoh-tokoh yang terkenal di masyarakat atau tokoh yang memiliki jasa besar untuk kemaslahatan hidup manusia. Apa kira-kira manfaat dari keberadaan Bung Karno di Republik ini? Apa jasa Bung Karno untuk bangsa ini? Ayo. Yang sering kita peringati aja lah 17 Agustus itu. Siapa yang baca itu? Soekarno, Sir. Bung Karno kan membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kedua tokoh ini memiliki jasa yang sangat besar untuk Republik ini. Mereka yang dua orang ini dikatakan founding father atau pendiri negara ini. Dari dua tokoh ini sudah sangat lelah membangun negara ini, tinggal kita lagi yang meneruskan perjuangan-perjuangan founding father kita atau pendiri negara kita. Jadi paham ini maksud biografi ya? Paham, Sir. Jadi biografi itu dia mengulas atau menceritakan kembali kisah hidup tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat atau tokoh-tokoh yang memiliki jasa yang besar di masyarakat atau tokoh terkenal di masyarakat. Maka dari biografi tadi ditulis, diharapkan si penulis bisa orangnya sendiri yang membuat autobiografi, berarti orangnya sendiri yang membuat biografi itu. Tapi kalau biografi itu orang lain yang buat. Dimaksudkan pembuatan biografi ini agar memberikan inspirasi bagi orang yang membaca. Itu dia yang dimaksudkan dengan biografi. Oke, kita lanjut. Paham ya? Paham, Sir. Bagian tentu untuk menyusun sebuah teks biografi tentu ada bagian-bagiannya. Seperti tubuh manusia saja ada anatominya kan, dari kepala, tangan, badan, kaki. Begitupun dengan teks biografi. Apa saja? Yang pertama, orientasi. Apa itu orientasi? Nanti kita lihat. Kita langsung bedah dari teksnya. Yang kedua, kejadian-kejadian penting. Yang ketiga, reorientasi atau komentar dan kesimpulan. Jadi yang pertama ini orientasi, kedua ini kejadian-kejadian penting, yang ketiga
orientasi, komentar, dan kesimpulan. Barulah jadi sebuah biografi. Ini susunannya, 3 ini. Seperti apa? Mari kita lihat. Ini ada teks tentang pahlawan kita yang bernama Haji Abdul Karim Karamullah, atau yang biasa dikenal dengan Buya Hamka. Oke, kita baca sama-sama ya. Kita baca nih. Hamka adalah seorang sastrawan Indonesia dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya, yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia kepengarangan, Hamka juga kadang-kadang menggunakan nama samaran, yaitu A.S. Hamid, Indra Maha, dan Abu Zaki. Hamka lahir pada tanggal 16 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, seorang ulama Islam yang sangat terkenal di Sumatera dan pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Sahyah Tanjung. Perceraian orang tuanya menyebabkan Hamka sudah harus berpisah dengan ibunya pada saat usianya baru menginjak 6 tahun. Untuk meningkatkan pengetahuannya, pada tahun 1924, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu ke Pekalongan. Ia mempelajari pergerakan Islam yang pada waktu itu sedang bergelora. Selama di Pulau Jawa, Hamka mendapat pengetahuan tentang pergerakan Islam dari Haji Omar Sarif Cokro Aminoto, Haji Fahrudin, R.M. Suryo Pranoto, dan Sultan Mansur. Hamka hanya setahun tinggal di Pulau Jawa. Pada tahun 1925, ia kembali ke Padang Panjang dan mulai mencoba menjadi seorang pengarang. Hasilnya, lahir setahun kemudian sebuah novel berbahasa Minangkabau yang berjudul Si Sabariah 1926. Belakangan, ia mendapat sebutan Buya berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya, yang berarti ayahku, sebuah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Kepres nomor 113 TK _ tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Jadi nak, Hamka ini salah satu sastrawan favorit saya. Mungkin anak-anak pernah dengar karangan Buya Hamka ini, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada yang pernah dengar? Pernah, Sir. Sir. Pernah. Sampai dibuat filmnya kan? Iya, Sir. Disinilah letak cerdasnya seorang Hamka. Kalau saya tidak salah, mungkin bisa dikoreksi apabila saya salah. Itu kalau saya nggak salah nih, terbit pada Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu, kalau saya tak salah nih, tahun 1928, belum merdeka kita lagi. Kalau saya tak salah. Dan dibuat filmnya dan masih bisa dinikmati di tahun 2014. Berapa lama rentang waktunya itu, nak? Cukup lama kan? Dan bisa dinikmati oleh orang modern. Disitulah letaknya kecerdasan dari seorang Hamka. Setelah itu Hamka ini banyak membuat buku-buku tentang tasawuf dan buku-buku sastra. Ada banyak tentang sajak-sajak dan syair. Jadi di dalam Hamka ini, walaupun dia seorang ulama, tapi dia sekaligus pengarang. Ini hebatnya Hamka ini. Hamka adalah satu-satunya orang yang dianugerahkan gelar doktor honoris dari Universitas Al-Azhar Mesir tanpa berkuliah di sana. Hebat nggak tuh? Coba. Hebat, Sir. Buya Hamka tidak pernah kuliah di Al-Azhar Mesir. Tapi Buya Hamka dianugerahkan gelar doktor dari Universitas Al-Azhar Mesir. Kenapa Al-Azhar Mesir berani ataupun mau memberikan gelar doktor? Karena keilmuannya lah. Jadi dalam biografi Hamka tadi kan banyak yang bisa kita tiru kan? Iya, Sir. Di sini sebelum kita masuk ke bagian-bagian dari
biografi. Di sini kita bisa lihat Hamka merantau ke Pulau Jawa. Mula-mula ia ke Jogja, Surabaya, lalu ke Pekalongan. Kira-kira dari ini apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Apa yang bisa kita teladani dari Hamka ini? Tidak putus asa, Sir. Itu satu, nak, tidak putus asa. Pernah dengar pepatah berburulah walaupun sampai ke negeri Cina? Iya, Sir. Carilah ilmu. Seperti Hamka ini. Hamka tidak serta-merta diciptakan langsung jadi seperti ini kan? Butuh proses kan? Iya, Sir. Hamka tidak langsung pintar seperti ini, tidak langsung bisa menulis sajak, menulis syair, menulis novel, tapi butuh proses kan Hamka ini. Sampai dia pergi merantau ke Jogja, Surabaya, Pekalongan, setahun di Pulau Jawa, dia bergaul dengan orang-orang yang hebat seperti Haji Omar Syarif Cokro Aminoto, Haji Fahrudin. Di sini kan bisa kita ambil kesimpulan ataupun kita ambil teladan. Pertama tadi, apa tadi yang pertama? Yang dibilang anak tadi? Tidak putus asa, Sir. Tidak putus asa, satu. Yang kedua, jangan takut untuk pergi jauh menuntut ilmu. Carilah ilmu tuh. Nah, yang ketiga, ini dia, berkawanlah dengan orang-orang soleh. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Berkawan, bersahabatlah dengan orang-orang soleh dan pintar. Maka sedikit banyaknya kita itu akan mengikuti perbuatan yang soleh pula. Makanya ada pepatah tuh, nak, berkawan sama pandai besi, minimal pernah kita kena bara api dari dia ketika mukul besi itu, memipihkan besi. Berkawan sama pencuri, minimal pembohong, jadi pembohong. Berkawan sama tukang jual minyak wangi, minimal kita dapatlah tester minyak wangi itu. Nah, pas dia beli produk baru kan, tes dulu. Minimal kita dapat itu, nak. Jadi pandai-pandailah dalam hidup nih kita memilih kawan. Siapa? Makanya Rasul selalu memerintahkan kita itu apa? Berkumpul dengan orang-orang soleh, berkawan dengan orang-orang soleh. Selain orang soleh ini bisa mendoakan kita, kita banyak juga dapat ilmu dari orang-orang soleh. Kira-kira itulah yang bisa kita keteladani dari biografi Buya Hamka. Itu yang dimaksud tuh, yang diteladani. Yang saya katakan tadi, ada item apa saja yang diteladani. Itu. Pertama, Buya Hamka tidak takut untuk pergi jauh menuntut ilmu. Yang kedua, Buya Hamka apa? Dia berteman dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang pintar. Yang ketiga, apa? Dia tidak patah semangat dalam menuntut ilmu. Setelah itu apa? Baru tahun 2011 lah dinyatakan sebagai pahlawan nasional Buya Hamka. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat strukturnya itu seperti apa. Orientasi. Tadi kan ada 3 ya. Orientasi, kejadian, satu lagi kesimpulan, reorientasi. Oke ya. Kita lihat dulu satu dari orientasi atau setting. Yang di sini nih berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil atau keadaan keluarganya. Contoh orientasi ini yang mana dari teks Buya Hamka tadi? Ini dia. Hamka adalah seorang sastrawan dan ulama. Selain sebagai sastrawan, ia juga dikenal sebagai ulama, ahli filsafat dan aktivis politik. Hamka adalah singkatan dari nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam dunia kepengarangan, nih Indra Maha Abu Zaki. Hamka lahir di sini apa? Berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh. Sudah dijelaskan latar belakang dia nih? Sudah, Sir. Ya kan, Hamka adalah seorang sastrawan kan, dikatakan ahli filsafat, nama aslinya siapa, sudah itu ketika kecil atau keadaan keluarganya. Ada kan disebutkan Hamka lahir pada tanggal ini di Sungai Batang, ayahnya Dr. Haji Abdul Karim Amrullah. Disebutkanlah kisah atau latar keadaan keluarganya. Ini yang dimaksud dengan orientasi. Ya. Jadi dalam teks Hamka tadi sebagai contohnya, inilah yang dimaksud dengan orientasi. Jadi kalau misalnya ada nanti soal ujian tentang orientasi atau setting aim dari materi biografi ini. Nah, paham? Paham, Sir.
Jangan paham-paham aja, nanti ditanya bingung nanti. Oke, kita lanjut ya nak. Kalau nanti nggak paham, nanti tanya aja lagi sama saya. Langsung saya jawab insya Allah. Oke, lanjut. Yang kedua, kejadian penting atau important event, record of event. Jadi di sini berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu yang meliputi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar penulis pada beberapa bagiannya. Kita lihat nih struktur yang kedua, kejadian penting atau important event. Mari kita lihat. Ini dia berada di paragraf kedua. Untuk meningkatkan pengetahuannya, ada nih tadi di teks, Hamka merantau ke Pulau Jawa, ya kan? Mula-mula ia ke Yogyakarta, Surabaya, lalu Pekalongan. Ingat, kejadian penting. Apakah ini penting? Penting, Sir. Penting, Sir. Karena inilah yang menentukan keilmuan dari Buya Hamka. Karena dia ke sini merantau ini belajar. Kalaulah Buya Hamka tak kemari, tak ke Jogja, Surabaya, atau Pekalongan, atau tak bertemulah dengan Haji Omar Syarif Cokro Aminoto, mungkin kisahnya akan berbeda. Makanya ini bagian yang kedua dari struktur biografi, kejadian penting untuk meningkatkan pengetahuan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, reorientasi. Berisi komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini bersifat opsional yang mungkin ada atau pilihan. Ini bersifat pilihan, bisa ada, bisa tidak di dalam sebuah teks biografi. Jadi kalau misalnya di bagian peristiwa ini tidak ada, bukan berarti biografi tidak lengkap, bukan. Ini hanya bersifatnya opsional atau pilihan, boleh ditulis atau boleh tidak. Kalau dalam teks Buya Hamka, yang mana dia? Ini dia, di paragraf terakhir. Belakangan, ia mendapat sebutan Buya berasal dari bahasa Arab Abi atau Abuya yang berarti ayahku. Sebuah panggilan yang ditujukan untuk seseorang yang dihormati. Ia juga dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia setelah dikeluarkannya Kepres nomor 113/TK/tahun 2011 pada tanggal 9 November 2011. Ada pertanyaan dari 3 struktur penyusun biografi. Paham? Paham, Sir. Oke ya, karena kan sudah saya lihatkan contohnya. Kira-kira ini nih. Ini dia. Ini bagian apa nih bagian paragraf pertama? Orientasi, Sir. Oke, ini Kejadian penting. Kejadian penting. Important event. oke, bagian ini Reorientasi, Sir. oke. Dah, berarti paham strukturnya. Oke, kita lanjut. Tidak paham struktur-struktur penyusun dari sebuah teks biografi. Oke, di dalam biografi ini ada unsur. Mengapa? Tentu ada unsur dalam sebuah teks biografi. Yang pertama itu keteladanan tokoh dalam biografi. Jadi di sini keteladanan ini sikap-sikap yang terpuji yang dimiliki oleh tokoh yang patut diteladani. Dari tadi kita sudah berbincang soal apa saja yang patut diteladani dari Buya Hamka tadi kan? Salah satunya pantang menyerah. Yang kedua, rela meninggalkan kampung halaman, pergi jauh ke negeri orang untuk menuntut ilmu. Termasuk juga pertemuan dengan orang-orang soleh tadi, Haji Omar Syarif. Banyak beliau belajar dengan Haji Omar Syarif. Nah, itu keteladanannya. Apalagi keteladanannya, kontribusi Hamka untuk Republik ini sangat besar. Kalau saya bincangkan di sini, terlalu lama waktunya. Nanti anak-anak coba cari bagaimana apa saja kontribusi dari Buya Hamka. Buya Hamka sempat jadi Menteri Agama dulu di negara kita ini.
banyak juga mengeluarkan fatwa, banyak juga memberi kontribusi dalam bentuk buku-buku novel ataupun sajak-sajak, ada ilmu agama. Jadi di sini yang bisa kita teladani dari Buya Hamka tadi, itu pertama jangan takut untuk berusaha, jangan gampang menyerah. Yang kedua, tuntutlah ilmu. Yang ketiga tadi, berkawan. Nah, itu pilih kawan-kawannya yang bagus-bagus saja, yang baik-baik, yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Yang keempat itu apa? Kontribusi untuk masyarakat di masa penjajahan Belanda dulu. Banyak sekali. Setelah itu, keistimewaan tokoh biografi, kelebihan khusus yang dimiliki tokoh dalam kehidupannya. Itu tadi kelebihannya. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam biografi ini jangan lupa, nak, fakta. Jangan kita membangun citra seseorang. Misalnya nih yang mau kita buat biografi ini, orang ini jelek. Tapi kita buat semua itu cerita di dalam biografi itu cerita bohong. Tanpa mengedepankan fakta. Jadi yang paling penting dalam biografi ini, fakta. Baru nanti ada argumen-argumen di terakhir, di reorientasi, kalian masukkan, itu berdasarkan fakta yang dijumpai. Dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting. Fakta dan harus bisa dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sumbernya. Karena yang dibuat teks biografi ini, orang-orang besar dan orang terkenal. Jadi sangat gampang untuk menelusuri sumbernya. Apabila dibuat berdasarkan hoax atau berita bohong, penulisnya bisa dicekal. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jangan lupa cek psikologi ya, nak. Nih, saya akan buat psikologi nanti, jangan lupa dikerjakan tugas-tugas yang ada di psikologi, oke? Oke, Sir. Oke. Sekian dulu pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mana tahu ada kata-kata saya tersilap saya bikin hati anak-anak sakit ataupun ada mengganjal di hati anak-anak. Saya minta maaf. Lebih dan kurangnya, ya. Ya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mendapat berkah dari Allah dan orang-orang yang berilmu itu posisinya atau derajatnya spesial di hadapan Allah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop, udah gitu apanya? Loudspeaker-nya di nonaktifkan volume. Langsung aja recording. Aku nggak bertimpa nanti. Enggak. Ini kan saya di laptop saya sendiri. Ini saya matikan ya di sini ya. Saya. Tapi itunya speakernya udah dimatiin kan? Udah semua. Dengar suara Bapak, Nak? Dengar, Pak. Dengar ya. Belajar kita, Nak? Iya, Pak. Sepertinya Bu Anggi nggak ada ya? Ada, Bu Anggi ada. Ada? Hadir. Oh, hadir. Di ruang apa? Di ruang guru. Masuk, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Bapak sekalian? Semuanya sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan hari ini kita belajar materi identitas trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian identitas trigonometri. Yang kedua, siswa dapat membuktikan soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pertemuan pada hari ini juga masih berkaitan dengan pertemuan hari Selasa kemarin ya, anak-anak Bapak sekalian. Oke, Bapak akan ulangi, anak-anak Bapak sekalian, diketahui segitiga siku-siku. Kalau di sini Bapak buat alfa, kalau di sini Bapak buat theta ya, alfa aja lah ya. Oke, ini segitiga siku-siku. Kalau di sini Bapak buat alfa, maka Bapak yakin dan percaya kalian semuanya sudah tahu ya, sudah paham sin, jelek tulisannya. Maka sin alfa itu sama dengan apa? B per C. Sin alfa itu sama dengan B per C. Lalu cos alfa itu sama dengan A per C, dan tangen alfa itu sama dengan B per A. Maka dari sini, anak-anak Bapak sekalian, berarti ini sama saja dengan sin, 1 per sin itu, Bapak nggak buat 1 per sin. Masih ingat nggak? Sama dengan kosekan itu sama dengan apa? Sepersin. Oke. Oke, kosekan itu sama dengan 1 per sin alfa, berarti ini sama dengan sinnya adalah B per C, berarti ini adalah C per B. Lalu selanjutnya, sekan alfa itu sama dengan 1 per cos alfa, berarti cos alfa itu adalah A per C, berarti ini adalah C per A. Selanjutnya kotangen, alfa itu sama dengan 1 per tangen alfa, berarti tangen alfa itu adalah B per A, berarti ini adalah A per B. Sampai sini ada pertanyaan anak Bapak sekalian? Tidak ada, Sir. Paham ya? Paham. Oke, Paham, good. Sir. Dari sini kita bisa buat gini dia. Dalil Pitagoras ya. Dalil Pitagoras, A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini dalil Pitagoras. Benar nggak? Benar, Sir. Oke, good. Sekarang Bapak akan tulis ini. Kita sama-sama bagi dengan C kuadrat. Maka ini jadinya adalah A per C kuadrat ditambah dengan B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Sir. Oke, paham? Sampai sini paham, nak? Paham, Sir. Oke, kita bisa lihat A per C. A per C itu adalah ini. Cos, berarti sama dengan cos kuadrat alfa. Berarti anak Bapak sekalian, kalau cos alfa dikuadratkan, ini sama saja dengan cos kuadrat alfa. Ditambah dengan B per C. B per C itu adalah ini. Berarti sin kuadrat alfa. Yang ini habis, berarti 1. Maka identitas trigonometri untuk cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa itu sama dengan 1. Ini yang pertama. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Paham ya? Jadi nanti kalau kalian ubah ini jadinya seperti ini, nak,
Kalau kalian buat identitas seperti ini sama juga. Misalnya cos kuadrat 2 alfa ditambah dengan sin kuadrat 2 alfa sama dengan 1. Berarti dia koefisiennya itu harus sama. Kalau di sini koefisiennya 1, maka di sini 1 juga. Kalau di sini 2, maka di sini 2. Kalau di sini kita buat misalnya cos kuadrat 3 alfa ditambah dengan sin kuadrat 3 alfa sama dengan 1. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Paham, Sir. Oke, dari sini, Bapak ulangi lagi dari sini. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah, tambah seharusnya sama dengan. Oke, selanjutnya dari sini, ini tadi yang pertama, selanjutnya ini yang kedua. A kuadrat ditambah dengan B kuadrat sama dengan C kuadrat, ini Bapak bagi dengan A kuadrat. Maka ini jadinya A per A dikuadratkan, tambah B per A dikuadratkan, sama dengan C per A dikuadratkan. Oke, kita bisa lihat A per A ini berarti 1 ditambah karena 1 kuadrat kan 1. B per A. Apa B per A? Tan kuadrat Ini ya. alfa. B per A itu adalah tangen kuadrat alfa. Oke, sama dengan C per A. C per A berapa? Sekan alfa, Sir. Oke, ini dia. Sekan. Berarti sekan kuadrat alfa. Oke, ini identitas trigonometri yang kedua. Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Nggak ada, Sir. Oke. Selanjutnya, Bapak ulang lagi yang ketiga. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sama-sama kita bagi dengan B kuadrat. Berarti ini A per B dikuadratkan ditambah ini B per B kuadrat sama dengan ini C per B kuadrat. Oke, A per B. Berapa A per B itu apa? Kotangen alfa, Sir. Ya. A per B itu adalah kotangen, karena kuadrat berarti kuadrat alfa, ditambah B per B 1 kuadrat adalah 1, sama dengan C per B. Kosekan kedua. Oke, ini dia. Berarti kosekan kuadrat alfa. Ini untuk yang ketiga. Paham sampai sini anak Bapak sekalian? Paham, Pak. Paham ya? Oke, anak Bapak sekalian, ini adalah identitas trigonometri. Identitas trigonometri itu kalau kita substitusikan alfanya sama dengan berapa, ini yang kiri dia hasilnya selalu sama dengan yang kanan gitu. Jadi kalau seandainya Bapak buat ini misalnya 45, cos kuadrat 45, kan cos 45 itu berapa? Ini misalnya Bapak tulis gini, cos kuadrat 45 ditambah sin kuadrat 45 sama dengan 1. 45 itu kan cosnya adalah setengah akar 2. dikuadratkan. Ini juga setengah akar 2 dikuadratkan sama dengan 1. Kan ini jawabannya jadi berapa? Setengah kan? 1. Setengah ditambah dengan setengah sama dengan 1. Benar kan ini? Setengah ditambah setengah sama dengan 1. Iya. Ya, Sir. Oke, akar 2 per 2 itu kan 2 per 4. 2 per 4 itu kan 1 per 2. Bisa dipahami kan? Bisa, Sir. Oke, good. Sekarang kita akan, ini ya, Bapak kasih beberapa soal di sini yang berkaitan dengan bagaimana kita membuktikan soal identitas trigonometri. Oke. Untuk soal yang pertama, ini dia. Berarti buktikan identitas trigonometri berikut. Berarti yang kiri ini harus sama dengan yang kanan. Gimana? Bingung nggak, Nak? Oke, Bapak kerjakan ya.
Yang ini bisa kita tulis seperti ini. 2 per sekan kuadrat A dikurang sekan kuadrat A per sekan kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti yang di sini, yang kiri hasilnya harus sama dengan yang kanan. Hasilnya harus sama dengan yang kanan, yang sini. Oke, sekan itu sama dengan berapa? Seperkos. Oke, seperkos kan? Berarti sekan sama dengan seperkos. Berarti kalau 1 per sekan, kalau Bapak tulis gini, 2 dikali 1 per kos kuadrat A dikurang, ini berarti habis sama dengan 1, ya kan? Berarti harus sama dengan yang ini. Oke, ini jadinya adalah 2 kos kuadrat A kurang 1 sama dengan ini. Hasilnya harus sama dengan yang ini. Paham sampai di sini anak Bapak? Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, good. Selanjutnya anak Bapak sekalian, tadi kan Bapak baru ajarkan identitas trigonometri di slide yang pertama tadi, bahwasanya adalah sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kalau Bapak tanya cos kuadrat A itu sama dengan berapa? 1 dikurang sin kuadrat A. 1 dikurang sin kuadrat A. Sehingga yang ini kita substitusikan nih, 2 dalam kurung, maka yang ini anak Bapak sekalian ini diganti. Ya, ini diganti. Ya kan? Diganti dengan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang dengan 1 sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Maka ini kalikan. Jadi berapa ini? 2 dikurang 2 sin kuadrat A dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Oke, sampai di sini maka kita bisa lihat 2 dikurang dengan 1. 1 dikurang 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Berarti hasilnya adalah terbukti. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Bingung nggak? Enggak, Pak. Oke, good. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke. Soal nomor 2. Buktikan identitas trigonometri. Berarti yang ini kita buktikan hasilnya ini. Oke, anak Bapak sekalian, masih ingat A ditambah dengan B dikuadratkan, maka ini adalah A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Maka yang ini bisa kita selesaikan, berarti sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah dengan cos kuadrat A dikurang dalam kurung. Berarti yang ini, kalau dia kurang, berarti kurang. Jadi seperti ini dia, A dikurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah dengan B kuadrat. Berarti ini jadinya sin kuadrat A dikurang 2 sin A cos A lalu ditambah dengan cos kuadrat A. Nanti hasilnya harus sama dengan yang ini. Oke, selanjutnya, nah Bapak sekalian sampai di sini, yang ini sama yang ini, kan ini habis dia. Jadi ini jadinya gini dia. Sin kuadrat A ditambah 2 sin A cos A ditambah dengan cos kuadrat A, ini kalikan kurang sin kuadrat A, yang ini jadinya tambah 2 sin A cos A. Selanjutnya ini sama ini, jadinya kurang cos kuadrat A. Kan habis dia, habis di
Nih, dikurang. Ini habis, yang ini habis. Maka tinggal sisanya ini. Yang ini ditambah dengan ini. Maka sama dengan 4 sin A cos A. Maka ini hasilnya. Jadi terbukti dia. Oke? Sorry. Oke, di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Mudah nggak? Ini kayaknya kalian ini bingung. Ditanya mudah, bingung. Mudah nggak, Nak? Ya, Sir. Agak sulit, Sir. Kira-kira sulitnya di mana? Banyak kali ini ya cincin ya, Sir. Tapi kan konsepnya cuma yang 3 tadi aja. Ya, tapi bingung, Sir. Oke, next. Tapi kan materinya ya pembuktian. Udah pasti nih hasilnya yang ini sama dengan yang ini kan gitu. Kalau kita buktikan yang ini kan nanti berkaitan dengan perkalian gitu. Berarti lebih bagus yang di sini aja, yang kiri, hasilnya yang kanan gitu. Oke, kayaknya kalian diam aja bingung, entah enggak ini enggak tahu lah nih ya. Oke, next, soal nomor 3. Oke, ini caranya sama juga. Kita pisahkan aja dulu. Berarti sekan kuadrat theta dibagi dengan sekan kuadrat theta dikurang dengan 1 per sekan kuadrat theta. Oke, ini sama dengan, hasilnya kan harus ini. Oke, yang ini kan sekan sama sekan kuadrat sama sekan kuadrat, ini habis, tinggal 1 per sekan. Sekan itu sama dengan apa, Nak? Per cos, Sir. Sekan itu sama dengan, gini dia. Sekan theta itu sama dengan 1 per cos theta. Gitu kan? Ya, Sir. Oke. Berarti kalau udah seperti ini jadinya apa nih, Nak? Dikurang Cos Theta, Sir. dikurang? cos kuadrat theta, Sir. Oke, good. Berarti 1 dikurang cos kuadrat theta. Sekarang Bapak ingatkan lagi. Sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Berarti kalau sin kuadrat theta ini sama dengan, yang ini pindahkan ke sini, berarti 1 kurang cos kuadrat theta. Kuadrat theta. Maka anak-anak Bapak sekalian, yang ini berarti sama dengan ini, maka ini dia. Berarti ini sama dengan sin kuadrat theta. Kan terbukti. Sama dia hasilnya. Mudah nggak? Mudah, Sir. Mudah ya. Oke, next. Soal nomor 4. Nah, ini dia. Kita buktikan yang kiri, hasilnya yang kanan. Maka anak Bapak sekalian, untuk membuktikan ini, kita bisa buat seperti ini. Sin A dibagi dengan 1 dikurang dengan cos A. Kita kalikan dengan kawannya. Berarti kawannya kurang adalah 1 ditambah dengan cos A. Dibagi dengan 1 ditambah dengan cos A. Oke, pernah dipelajari itu kan? Pernah, Sir. Oke, good. Sampai di sini, maka sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan, oke, masih ingat rumus ini. A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A dikurang B, A ditambah Kali dengan A B. tambah B. Berarti ini sama saja dengan 1 Kuadrat. dikurang dengan 1 kuadrat kan 1 aja kita tidak apa-apa. Dikurang dengan cos Cos kuadrat kuadrat A. A. Oke. Masih ingat lagi yang ini, Bapak ingatkan lagi nih. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1.
Berarti sin kuadrat A itu sama dengan 1 1 dikurang 1 cos dikurang A. cos Cos kuadrat kuadrat A. A. Berarti ini sama dengan sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A per yang ini identitasnya adalah Sin kuadrat A. ini. Oke, good. Sin kuadrat A. Oke, ada yang habis? Ini ya. Sin kuadrat A. Berarti ini jadinya 1 ditambah dengan cos A dibagi dengan sin A. Maka ini hasilnya. Sama kan? Sama, Sir. Sama, Sir. Mudah nggak? Mudah, Sir. Mudah ya. Masar jadi mudah. Udah sembuh Bu Anggi ya? Oke, next. Nomor 5. Nah, ini kita buktikan identitas trigonometri ini, yang kiri hasilnya yang kanan. Oke, caranya gini, nak. Ini tetap sin A ditambah dengan cos A. Kalau dia tangen A itu sama dengan kan sin A per cos A. Berarti kalau kotangen A itu kebalikannya. Cos A Cos A per sin A. per sin A. Oke, kita ganti kotangennya. Berarti cos A per sin A. Oke, selanjutnya kita ini supaya menjadi penyebutnya disamakan. Kita samakan penyebutnya. Berarti kalau kita samakan penyebutnya, kan jadinya Sin gini dia. kuadrat A per Sin sin A ini menjadi sin Sin kuadrat kuadrat A ditambah dengan cos cos kuadrat. kuadrat A. Oke, selanjutnya sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan berapa? 1, Sir. Oke, 1 per Sin A. Berapa 1 per sin A? Cos secant A. Oke, cos secant A. Mudah kan? Mudah, Sir. Kira-kira bingungnya di mana, nak? Anak? Kira-kira bingungnya di mana? Bingung aku, ditanya bingung di mana, orang ini pun bingung. Kalian memang bingung atau bingungnya di mana coba? Nggak tahu, Sir. Bingung. Gak bingung, Sir. Kalau gini Bapak bingung ngajarinya. Oke, next. Satu soal lagi lah ya. Oke, ini yang kiri kita hasilnya yang kanan. Lebih mudahnya. Kosekan itu sama dengan apa? 1 per sin A. Oke, 1 per sin A. Ditambah kotangen itu berarti cos A per sin A. Sin A. Oke, next. Sama dengan, ya. Selanjutnya kita kali silang. Iya kan? Iya, nak? Iya, Sir. Oke. Kalau dikali silang jadinya gimana? Berarti sin A ditambah dengan sin A cos A dibagi dengan sin kuadrat A. Kan gini dia, nak. Setengah ditambah dengan 3 per 7. Ini sama dengan, berarti 7, ini 7 kali 1, ditambah dengan, ini 2 kali 3, 6. Lalu di sini 2 kali 7, 14. Kan gitu kan? Iya, Sir. Oke, good. Bapak ingetin lagi nih. Sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau dia sin kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang dengan cos kuadrat A. Paham sampai di sini? Paham, Sir. Oke, good. Sekarang kita bisa lihat, yang ini ada sin, yang ini ada sin. Berarti kita bisa buat seperti ini. Sin A dalam kurung 1 ditambah dengan cos A
dibagi dengan sin kuadrat A ini sama dengan ini. 1 dikurang 1 dengan dikurang cos cos kuadrat A. Sorry. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Sir. Oke. Paham. Ingat, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A ditambah B, lalu A dikurang dengan B. Berarti ini 1 ini sama aja dengan 1 kuadrat, kan? Berarti kita Iya, bisa Sir. sin A ini dalam kurung 1 ditambah dengan cos A, yang bawah ini bisa kita tulis, ini dia. Berarti 1 ditambah dengan cos A, sorry. Kali 1 dikurang cos A. Ya. Maka yang ini bisa kita ganti dengan 1 ditambah dengan cos A dikali dengan 1 dikurang cos A. Cos A. Maka sampai di sini anak-anak Bapak sekalian, ada yang hilang kan? Ini habis dibagi. 1 ditambah Sehingga cos. hasilnya adalah sin A dibagi dengan 1 dikurang dengan cos A. Maka ini hasilnya sama. Gimana sampai sini paham anak Bapak sekalian? Paham, Sir. Betul, paham. Insya Allah bisa, Sir. Oke, satu lagi lah, tangguh. Oke, gimana untuk soal nomor 7? Berarti caranya sama. Ini sin A, kosekan itu sama dengan apa? 1 sin A. Oke, 1 per sin A dikurang dengan sin kuadrat A. Sama dengan, maka anak Bapak sekalian, yang ini kan habis. Berarti tinggal 1 dikurang dengan sin kuadrat A. Ini Bapak ingatkan lagi, berarti sin kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat A sama dengan 1. Berarti kalau ditanya cos kuadrat A sama dengan 1 dikurang sin 1 dikurang sin kuadrat A. Maka sin kuadrat. Maka yang ini adalah ini jawabannya kan? Sama dengan cos kuadrat A. Kuadrat A. Terbukti. Kenapa sering kayak gitu? Paham? Paham, Sir. Paham, Sir. Ada pertanyaan sampai di sini anak Bapak sekalian? Nggak ada, Sir. Sampai di sini atau lanjut? Udah lama nggak jumpa Bu Anggi kan, kimia kan? Iya, Sir. Oke, sampai di sini ya. Oke, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kelas 10 nih. Udah Bang Gi? 23. Ada yang mau live? Nggak ada kan? Oke, kita mulai aja ya. Nah, kedengeran nggak suara Ibu? Kedengaran, Mem. Kedengaran, Mem. Kedengeran ya? Iya, Mem. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah 2 minggu kita nggak ada jumpa ya, Nak ya. Nah, jadi sorry karena Ibu sakit, jadi nggak bisa buka laptop sama sekali, sehingga psikologinya pun kosong ya Pak Erwin. Apalagi untuk ngajar. Nah, jadi harus bed rest ya. Oke, tapi hari ini Ibu udah unggah lagi psikologinya materi yang lalu. Dan sejalan, Ibu bikin sejalan ya. Jadi apa yang kita live teaching kan hari ini itu ada di psikologi. Oke. Nah, apa materi hari ini? Kan kalian sudah melalui UH, ulangan harian pertama. Gimana UH-nya? Bisa semua?
Bisa, Mem. Alhamdulillah, nanti Ibu akan cek ya. Nah, jadi materi yang selanjutnya itu adalah KD 39, yaitu tentang bilangan oksidasi. Oke, mungkin di antara kalian itu udah ada yang mempelajari ya pada minggu lalu mengenai bilangan oksidasi ini apa. Oke, nah tapi kalau yang belum paham, Ibu rasa wajar karena memahami ini harus ini ya, tidak bisa otodidak kalau dia yang ini belajar karena ada perhitungannya ya. Oke. Kita akan lihat dulu di sini. Oke, sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan doa, Nak. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini bisa diingat sampai di kelas 3, karena materi ini sangat sering masuk di soal-soal SBMPTN dan soal ujian nasional apabila di kimia diperhitungkan dalam tes tersebut. Nah, oke, silakan berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, indikator pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian harus bisa menghitung bilangan oksidasi suatu atom dalam unsur. Kemudian menghitung bilangan oksidasi atom dalam senyawa, dan yang terakhir dalam ion. Oke. Kalau Ibu tanya lagi, apa bedanya unsur, senyawa, ion? Ada yang tahu? Ayo, ini pelajaran matrikulasi. Ada nggak yang masih ingat bedanya unsur, senyawa, dan ion? Kalau nggak bisa ngasih definisi, Unsur zat tunggal. Unsur zat tunggal, Mem. Siapa, Nak? Gimana? Unsur zat tunggal. Oke, contohnya apa? Nih O2. Iya, harus paham dulu ya, bedanya unsur, senyawa, dan ion. Oke, kalau unsur, nah langsung aja, unsur ini contohnya O2, apalagi? Ataukah hanya yang ada 22? Tidak ya, misalkan ada seperti Na. Dia yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Artinya di dalam zat itu hanya ada satu unsur, satu atom, satu jenis maksudnya ya. Tapi kalau senyawa, nah senyawa ini gimana? Zat tunggal yang terdiri dari dua unsur. Iya, yang terdiri dari 2 atau lebih jenis atom. Contohnya apa? CO2, Mem. CO2, ya kan? H2O. Oke. Yang terakhir ion. Nah, ini sangat gampang sekali kan? Kalau ion apa contohnya? F-. Mem. Iya, segala sesuatu atom yang bermuatan, baik dia negatif atau positif, F-, H positif, SO. NH positif. Iya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau kalian belum paham arti bedanya dari ketiga ini, kalian tidak bisa mengikuti bilangan oksidasi. Nah, terus di awal materi kita ada yang disebut dengan reaksi. Inilah sebenarnya judul utama kita, Nak, ya, yaitu reaksi, reduksi, dan oksidasi. Oke, bentar ya. Kalau pakai stopwatch kelewatan. Nah, jadi materi kita ini sebenarnya adalah reaksi, reduksi, oksidasi yang disingkat dengan redoks, yaitu reduksi, oks itu oksidasi. Nah, dalam reaksi reduksi oksidasi inilah nanti akan terdapat yang namanya bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi itu disingkat apa? Bilox. Ya, bilox. Nah, ini kan harus tahu. Oke. Jadi langsung aja. Apa yang dimaksud dengan bilangan oksidasi? Nah, di sini salahnya Ibu tidak kasih di PowerPoint ya definisi dari bilangan oksidasi. Kita buat aja di sini bilangan oksidasi atau kita singkat dengan bilox aja ya. Bilox itu apa? Yaitu muatan suatu atom. Nah, baik itu terdapat dalam suatu unsur, dalam suatu senyawa, atau bahkan dalam ion. Nah, jadi intinya itu adalah muatan. Muatan ini berarti bisa 3, bisa positif, ya bisa negatif, bisa juga 0. Nah, bagaimana cara menghitung muatannya atau menghitung biloxnya? Ini ada ketentuannya, Nak. Jadi ketentuan-ketentuan inilah yang nantinya akan kalian hafal, ya. Nah, tidak menghafal yang bagaimana kali, ya cukup kalian itu memahami aja. Contoh seperti ini. Bilangan oksidasi unsur bebas. Nah, kan kalian tadi tahu ya, unsur bebas itu apa contohnya? Segala jenis unsur seperti O2, kemudian N2,
Semua unsur, apalagi? C, kemudian Na, dan lain-lain ya. Ini kan semua unsur. Jadi kalau Ibu tanya, berapakah biloks karbon dalam unsur karbon? Berapa biloksnya? 0, mem. 0, mem. Yang pasti kalau ditanya biloks suatu atom dalam unsur, itu adalah 0. Nah, sekali lagi, berapakah biloks atom O dalam unsur O2? 0, mem. 0 ya, oke. Jadi, ini dia. Nah, lalu kita lanjut ya. Yang kedua, bilangan oksidasi monoatom sama dengan muatan ionnya. Jadi contohnya apa? Jadi kalau seperti ini contohnya seperti ini, nah ya. Seperti ion-ion F negatif. Ion monoatom itu berarti ionnya hanya terdiri dari satu jenis atom. Ya. O2 negatif, apalagi K positif, Na positif, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi kalau Ibu tanya, berapakah biloks F, biloks fluor dalam ion fluorin? -1, mem. -1, mem. Jadi apabila dia hanya terdiri dari satu jenis atom yang bermuatan, nah jadi biloksnya itu menyatakan muatannya sendiri. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Nah, tapi tidak sama kalau seperti ini ya. Nah, SO4 2-. Nah, ini apakah biloksnya 2 negatif? Tidak. Nah, ini nanti nak ya. Oke, nah sekarang jumlah bilangan oksidasi atom-atom pembentuk ion poliatom. Nah, ini sama dengan muatan ion tersebut. Inilah contohnya. Ini contohnya ya. Yang nomor 1 contohnya ini. Yang nomor 2 contohnya ini. Nanti bisa kalian pahami sendiri. Yang nomor 3, nah contohnya. Jadi kalau seperti SO4, ini kan bukan ion monoatom lagi, tapi sudah apa? Poliatom ya. Kenapa? Karena di dalam ion itu terdapat beberapa atau banyak atom. Nah, jadi jumlah biloks S dan biloks O dijumlahkan itu harus sama dengan -2. Jadi -2 ini bukan hanya biloks O aja atau biloks S, tetapi jumlah total biloks mereka berdua. Paham? -2 ini milik keduanya, S dan O, apabila mereka dijumlahkan. Nah, nanti akan kita kasih contoh bagaimana cara menghitungnya. Paham nak sampai sini? Paham, mem. Paham, oke. Kemudian yang keempat, jumlah bilangan oksidasi untuk semua atom dalam senyawa adalah 0. Ini contohnya bagaimana, Bu? Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat. Senyawa katanya ya, di sini udah ada kata senyawa. Contoh senyawa apa? Seperti yang kalian udah ungkapkan tadi. Ini H2O. lain ya, ini Cu2O. Nah, ini kan senyawa kan, Nak? Ini senyawa. Nah, jadi biloks total mereka itu adalah 0. Jadi kalau senyawa, atom-atomnya itu biloksnya dijumlahkan harus sama dengan 0. Beda halnya tadi ketika ion kan seperti SO4. Nah, ini kan bukan senyawa. SO4 2- ini bukan senyawa. Sehingga kalau ditotalkan biloksnya berapa? 2, Iya, -2. Oke, kalau dia senyawa, lihat aja. Di atasnya tidak ada muatan, berarti 0. Paham ya? Oke. Next, kita ke nomor 5. Ketentuan yang berikutnya adalah bilangan oksidasi unsur-unsur logam. Nah, golongan 1A, 2A, 3A. Itu sesuai dengan nomor golongannya. Nah, jadi itu pentingnya kalian pada semester 1, Ibu sudah suruh hafal. Nah, hafalkan golongan A. Karena udah Ibu suruh hafal ya. Nah, apa gunanya? Ketika kalian hafal semua golongan A, itu kalian udah hafal biloksnya. Kenapa? Semua golongan 1A itu biloksnya sesuai dengan nomor golongannya, itu positif 1. Golongan 2A itu positif 2, mem. itu positif 3. Nah, jadi kalau Ibu tanya, nah kira-kira, nah seperti ini nih, biloks K itu unsur apa? 1, mem. Ibu nanya, belum biloks, masih K. K itu nama unsurnya apa, Nak? Kalium, mem. Kalium, mem. Oke, ya, fokus ke kalium. Nah, biloks kalium dalam KCl itu berapa? Berarti kan ini kan udah ditentukan ini. K itu kan golongan berapa K itu, Nak? 1, 2 atau 3?
1 mem. Satu, tanpa kalian hitung pun kalian harus tahu. Oh, kalau dia golongan 1 berarti dioksida positif 1. Bisa ya? Golongan 2, apa aja golongan 2? Be, Mgca, Srbara. Nah, itu hafal luar kepala atau nengok tabel? Ayo. Hafal luar kepala ya. Oke. Nah, yang golongan 3A apa aja? Golongan 3A ini hanya aluminium. Nah, ya Ibu perjelas di sini. Golongan 3A itu hanya aluminium yang dimaksud di sini. Yang biloxnya adalah positif 3. Aluminium ya. Bukan semuanya, tapi kalau golongan 1A itu semua. Paham? Paham, Mem. Next, kita ke ketentuan yang ke-6. Bilangan oksidasi unsur logam transisi. Nah, apa itu transisi? Ayo. Golongan transisi itu golongan apa, Nak? Golongan B, Mem. Iya, golongan B. Kan golongan itu ada 2. Golongan utama itu golongan A. Golongan transisi itu golongan B. Nah, jadi bilox dari logam transisi itu biloxnya lebih dari 1 macam. Contoh nih, Cu, Fe, Sn, Pb, Au. Ini kan semua golongan B karena mereka satu atom mempunyai lebih dari 1 macam bilox. Contoh Cu, itu biloxnya positif 1, bisa positif 2. Nah, ini nggak usah kalian hafal. Ya, kan udah Ibu bilang dari awal, kalau kalian belajar tabel periodik unsur, yang wajib dihafal itu adalah golongan A. Golongan B jadi nggak boleh, Bu? Boleh, tapi hukumnya apa? Sunnah. Ya, yang wajibnya itu adalah golongan A. Nah, kemudian yang ke-7. Ini dia ketentuan yang udah agak-agak terakhir ya, ketentuan tambahan ini sebenarnya. Yaitu bilangan oksidasi dari hidrogen. Hidrogen itu golongan berapa? 1, Mem. 1A. A, positif 1 ya, 1A. Kalau gitu biloxnya harusnya positif berapa? Positif Positif 1. 1. Nah, semua hidrogen dalam senyawa itu biloxnya positif 1. Tapi ada pengecualian, kecuali dalam senyawa hidrida. Nah, apa itu hidrida? Hidrida itu adalah ketika suatu hidrogen berikatan dengan suatu logam. Nah, contohnya apa, Nak? Ambil satu contoh logam, misalkan natrium, berarti NaH, ya kan? Apalagi logam yang ujungnya ium dan itu adalah logam. Ayo, apa lagi? Rubium. Ah? Rubium? Mana ada unsur rubium? Kalium, KH. Nah, ini kan dia logam. Oke. Jadi, nah ini namanya senyawa hidrida, Nak ya. Jadi kalau ditanya berapakah bilox atom hidrogen dalam senyawa NaH atau natrium hidrida, berapa jawabannya? -1. Iya, -1. Jadi semua hidrogen itu pada dasarnya biloxnya positif 1 karena dia golongan 1A. Tetapi pada senyawa hidrida berlaku pengecualian, maka bilox adalah -1. Paham? Paham, Mem. Next kita lanjut ya. Yang terakhir, nah bilangan oksidasi dari oksigen dalam senyawa itu adalah -2. Entah ya, ini akan juga ya. Jadi oksigen dalam senyawa apapun itu adalah -2. Itu perlu diingat. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali dalam senyawa peroksida. Nah, apa itu senyawa peroksida? Ini yang 3 ini, H2O, H2O2, OF2. Ini senyawa biloxnya adalah positif 2. Oke. Nah, kalau belum ketemu contoh, kayaknya belum tuntas ya, Nak ya. Langsung aja nih, Ibu akan kasih contoh. Mohon perhatiannya lebih fokus di sini. Nah, apa nih? Oke, siapa yang bisa ngertikan? Assign the oxidation to each element for the following substance. Oke, nah. Jadi di sini kita disuruh menghitung bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa. Nah, ini tapi nggak dikasih tahu ya, ini yang mau dihitung ini siapa. Jadi Ibu langsung aja kasih contoh. Ini yang mau dihitung Cl ya, Nak. Yang ini juga Cl. Yang ini juga Cl. Yang ini yang mau dihitung adalah H-nya. Ini yang mau dihitung adalah bentar ya. Ini yang mau dihitung adalah keluar juga.
O-nya ya. Yang ini mau dihitung adalah S-nya, ini P-nya, kemudian ini adalah Q-nya. Oke. Nah, jadi langsung aja nih. Kalau kalian ingat lagi ketentuan yang 8 buah tadi, Cl2 itu merupakan apa? Unsur kah, senyawa kah, ion kah? Unsur mem. Unsur mem. Unsur mem. Langsung aja. Bilox Cl-nya sama dengan 0 mem. 0. yes, 0. Kemudian yang nomor 2, hitunglah bilox Cl dalam NaCl. Nah, NaCl itu merupakan apa? Unsur senyawa atau ion? Senyawa mem. Senyawa. Maka bagaimana cara menghitung bilox Cl-nya? Nah, jadi gini nak ya, perhatikan di sini. Bilox Na, dibuat aja. Bilox Na ditambahkan dengan bilox Cl. Karena dia senyawa, maka jumlah biloxnya sama dengan berapa? 0 mem. 0. Kita mau ngitung bilox Cl. Ya karena ini yang mau dihitung. Berarti ini harus diketahui dong biloxnya berapa. Na itu golongan berapa? 1A mem. 1A mem. Berapa? Positif 1 mem. Positif 1. Langsung aja kita buat. Terus di sini ditambah. Nah, bilox Cl yang mau kita hitung. Berarti langsung aja kita buat bilox Cl sama dengan 0. Berarti kalau gitu positif 1 ditambah bilox Cl sama dengan 0. Maka bilox Cl berapa? Minus Minus 1 1 mem. mem. Iya, gitu cara ngitungnya, nak. Maka semua itu harus harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang tadi yang udah kita pelajari. Oke, sekarang langsung aja ke nomor 3. Berapakah bilox Cl dalam CaCl2? Oke, langsung aja nih. CaCl2. Nah, ini kalau pakai ini panjang ya, nak ya, langsung aja. CaCl2 itu senyawa, ion atau unsur? Wah, Senyawa mem. Nah, senyawa. Maka bilox Ca ditambah sama dengan ditambah. Nah, ini kan jumlah atom Ca ada 2. Berarti 2 ini mempengaruhi. Maka 2 ini nanti akan menjadi apa? Nah, koefisien di sini. Dikalikan dengan bilox Cl. Mem, suara mem hilang-hilang, mem. Apa, nak? Suara mem Suara- hilang-hilang mem. Mem. Iya. Suaranya mem. Apa ini hilang-hilang? Ini udah jelas. Nah, udah, Mem. Sudah mem. Jelas mem. Oh, tulisannya nggak hilang-hilang kan, nak? Enggak Enggak mem. mem. Oke, yang penting tulisannya. Nah, oke kita lanjutkan. Jadi kita mau ngitung bilox Cl dalam senyawa CaCl2. Nah, karena CaCl2 itu merupakan senyawa, maka total biloxnya sama dengan 0 mem. 0. Maka caranya adalah sama seperti tadi, yaitu bilox Ca ditambahkan dengan 2 kali bilox Cl. Kenapa ada 2? Karena jumlah Cl-nya udah 2 di sini. Nah, tadi kan di sini masih 1, maka tidak ada koefisien. Paham? Paham Mem. mem. Oke, kita langsung aja nih, kita menghitung bilox Cl. Berarti bilox Cl harus diketahui. Ca itu golongan berapa? 2A mem. Amin. 2A mem. Amin. 2A mem. Berarti biloxnya positif 2. positif 2 ya. Maka 2 dikali bilox Cl sama dengan 0. Berarti 2 dikali bilox Cl sama dengan negatif 2. Sehingga Cl biloxnya berapa? Minus 1 mem. 1 mem. Oke. Langsung aja nih yang nomor 4. Berapakah bilox H dalam H2O? Ada yang tahu? Berapa? Hilang lagi suara mem. Hilang lagi, nak. Halo. Nah, ini jelas, mem. Jelas mem. Bisa ya? Kok bisa ya? Oke. Nah, ini bilox H dalam H2O. Oke, ada yang tahu berapa biloxnya? Positif 1 mem. Positif 1. Kenapa positif 1? Karena unsur 1A mem. Golongan 1A mem. Kan golongan 1A. Nah, tapi ingat pengecualian yang tadi ya, nak ya. Oke, sekarang yang nomor 5 yaitu O dalam NaOH. Oke, ini siapa yang tahu berapakah bilox O? Ini tanpa kita hitung pun langsung dapat. Karena dia udah termasuk di dalam suatu ketentuan yang tadi. Berapa bilox O-nya? Lupa ya? Oke, kita flashback ya. Oh, mana sih O? Nah, senyawa. Oke, bilox oksigen dalam senyawanya adalah Min 2. Nah, semua oksigen itu biloxnya minus 2 dalam senyawa, kecuali dalam senyawa peroksida. Apa-apa aja peroksida. Ini nak ya, ini dia peroksida.
H2O2, BaO2, OF2. Nah, ini kalau pada senyawa H2O, kan dia bukan peroksida nih. Ini bukan peroksida. Jadi Ibu tandai aja ini yang dimaksud dengan peroksida. Oke, sorry. Peroksida. Itu biloksnya bisa berupa -1 dan +2. Kalau ini dia senyawa biasa, nak ya. Maka di sini biloks O sama dengan -1, Mem. Kok -1? -2 lah, nak. Ini O pada umumnya. Yang pengecualian tadi, yang -1 dan +2 itu senyawa peroksida. Oke, paham? Paham ya? Nah, langsung aja nih, 3 terakhir. S dalam H2SO4. Ayo. H2SO4, kita mau ngitung S. Maka ini ditotalkan 2 dikali biloks H ditambah biloks S ditambah 4 dikali biloks O sama dengan berapa? 0, Mem. 0. Ini mana suaranya? Tadi suara Ibu yang hilang, ini suara kalian yang hilang. Oke, kuat suaranya, biar Ibu tahu kalian tuh paham nggak? Nah, kita mau cari si S, berarti harus tahu nilai siapa? Si H dan si O, Mem. Oh, Mem. Oke, berapa nilai H, biloks H? 2 kali +1, Mem. 2 kali +1 ditambah S. Oke, ditambah O berapa, nak? 4 kali -2, Mem. Sama dengan 0. Maka ini +2 ditambah S dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga langsung aja S-nya berapa biloksnya? +6, Mem. 6, Mem. +6. Ingat, tanda positif itu harus dibuatkan pada biloks. Mau dia, kalau kalian hanya buat tanda seperti ini saja, ini Ibu salahkan. Kenapa? Nggak jelas ini positif atau negatif. Beda, nak ya. Ini dia kita belajar biloks. Nah, oke. Yang nomor 7 berasa kalian bisa kerjakan sendiri. Coba yang nomor 7 kalian kerjakan. Itu luar kepala. Nah, ayo, ada yang tahu? P dalam Na3PO4. Ayo. +5, Mem. Iya, good. +5. Nah, kenapa bisa +5? Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Langsung aja kita buat senyawanya di bawah. Na3PO4. Kita mau ngitung si P nih, berarti harus tahu nilai Na dan harus tahu nilai O. Langsung aja. Na itu kan golongan 1A. Iya, langsung kita kalikan dengan 3. Positif 1 kali dengan 3 atau 3 dikali positif 1 ditambah P ditambah 4 dikali minus 2 sama dengan 0. Suaranya mana ini? Maka positif 3. Oke, sorry. Maka langsung aja ini positif 3, ini min 8 berarti P-nya positif 5. 5. Gampang kan, nak? Gampang kan? Oke, ini yang terakhir nih. CH4. Berapakah biloks dari C? Ayo, ada yang tahu? -4, Mem. -4, Mem. Minus 4 ya. H positif 1. Kali 4 maka positif 4. Nah, supaya 0 maka ini harus min 4. -1. Nah, satu lagi lah yang mau Ibu kasih. Oke, nah ini ya. Sepertinya yang nomor 1 dan nomor 3 itu bisa kalian jadikan PR di rumah. Kita fokus ke nomor 2 dulu ya. Kita fokus di sini. Nah, lihat nak. Tentukan biloks CR dalam senyawa CR2O7 negatif. Oke, perhatikan kita mau ngitung siapa tadi? CR, Mem. CR. Berarti 2 dikali biloks CR ditambah 7 dikali biloks O sama dengan? -2, Mem. Iya. Kenapa? Karena dia berupa ion. Totalnya harus sama dengan muatannya. Kalau muatannya -2 berarti juga -2. Nah, kita mau ngitung biloks CR berarti harus tahu nilai CO. Maka langsung aja 2 CR ditambah 7 dikali minus -2, Mem. -2 sama dengan -2. Oke, maka 2 CR dikurang 14 sama dengan -2. -2. 2 kali biloks CR sama dengan berapa ini, nak?
12 mem. 12 Positif mem. 12. Positif 12. 12. Nah, ini kan masih 2 dikali bilangan CR. Maka untuk satu atom CR bilangan C sama dengan positif. Positif 6 mem. Positif 6 mem. Nah, ini kenapa yang ini Ibu suruh fokus tadi? Karena di sini nanti kalian akan ketemu apabila jumlah dalam suatu ion atau senyawa tersebut ada atom yang jumlahnya lebih dari 1. Maka itu harus kalian bagikan lagi dengan jumlahnya. Paham? Paham mem. Oke, mudah sekali ya, Nak ya. Nah, maka nanti coba kalian kerjakan yang nomor 1 dan nomor 3. Kalau kalian bisa mengerjakan nomor 1 dan nomor 3, insya Allah kuisnya terjawab. Karena kuisnya cuma 3 soal. Oke, sampai sini ada yang kira-kira mau ditanyakan? Pas? Pas mem. Pas mem. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ibu rasa. Oke, karena tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu sudahi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke PJOK ya, Nak? PJOK. Mem. Mana ya? Masker pula aku. Ajul Fikar belum live sih ya?